Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Dwi Wahyuningsih dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dari hasil laporan praktik pengalaman lapangan Gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2020 yang berjudul Analisis Metode Single Entry untuk Mengoptimalisasi Kinerja Keuangan di UKM SmartNet Desa Punirwono dari Blitar, yang mana PPL kali ini dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pihak kampus IAIN Tulungagung memberikan kebijakan untuk melaksanakan PPL di desa masing-masing dengan melakukan observasi dan wawancara. PPL dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2020, dan saya melakukan PPL ini di UKM SmartNet Desa Punirwono dari Blitar. Usaha kecil menengah atau biasa disingkat dengan UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Sektor UKM juga telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Hanya sektor UKM lah yang bertahan dari kolapsnya ekonomi. Sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. UKM telah menjadi bantalan yang menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ketika terjadi goncangan atau tekanan eksternal. Di saat ekonomi global memburuk, UKM nasional berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Strategi yang dibuat oleh para pelaku UKM memiliki tantangan yaitu terkait dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan UKM. Meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi UKM, tetapi persoalan-persoalan di UKM lazimnya muncul akibat kegagalan pengelolaan dana. Profesionalisme pengelolaan keuangan menjadi kendala dalam membangun UKM. Dalam operasionalisasinya, banyak pelaku UKM tidak melakukan pemisahan antara uang pribadi dan uang perusahaan, sehingga operasionalisasi keuangan usaha menjadi tumpang tindih. Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha, apakah terjadi kemajuan atau kemunduran, pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu, serta pertanggungjawaban pada manajemen, serta yang terpenting secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh oleh hasil usahanya. Dengan adanya laporan keuangan dapat memberikan gambaran posisi keuangan UKM. Karena laporan keuangan sangat penting dan tujuan dari adanya laporan keuangan tersebut adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UKM. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai usaha kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan UKM. UKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah antara lain yang pertama, cukup fleksibel dan mudah beradaptasi dengan pasang surutnya permintaan pasar. Kemudian yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya. Kemudian yang ketiga,
memiliki diversitas yang sangat luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan. Kemudian, dalam PPL ini saya melakukan observasi pada salah satu UKM yang ada di Desa Kunir. UKM ini bernama SmartNet. SmartNet merupakan salah satu UKM yang berdiri di Desa Kunir yang bergerak di bidang jasa. Di antaranya yaitu jasa internet, jasa pembuatan undangan, jasa pengetikan, jasa print, jasa servis komputer, dan lain-lain. Dengan adanya UKM SmartNet ini mempermudah warga, terutama warga Desa Kunir, dalam meningkatkan jangkauan jaringan internet. Selain itu, UKM ini bertempat di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di sekitar lembaga-lembaga pendidikan yang mana saat ini sangat mendukung dalam pembelajaran di sekolahnya. SmartNet merupakan salah satu lembaga yang cukup terkenal karena tercatat telah berdiri sejak tahun 2010, dan jika dilihat dari siklus perkembangannya, usaha ini sudah termasuk pada usaha yang terus mengalami peningkatan baik fasilitas maupun kualitasnya. Setelah saya melakukan wawancara terhadap pemilik UKM, saya menemukan beberapa permasalahan yang muncul, yaitu meliputi kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi, tidak memiliki catatan mengenai keuangannya, beranggapan bahwa catatan keuangan itu sangat sulit, kemudian beban yang tidak terkontrol pada akhir-akhir bulan ini. Alasan mengapa pemilik UKM tidak memiliki catatan keuangan karena beliau beranggapan bahwa pencatatan keuangan sangatlah sulit dan memakan waktu yang banyak dalam penyusunannya. Tetapi di balik hal tersebut, pemilik menyadari bahwa tanpa adanya rekaman data keuangan menjadikan pemilik tidak bisa mengetahui siklus bisnis yang dijalankannya. Terkadang pemilik juga mengalami kesulitan dalam meminimalisir beban agar tidak melebihi laba bersih yang didapatkannya. Atas alasan yang telah dipaparkan oleh pemilik UKM, maka di sini saya menawarkan salah satu metode single entry yang mana merupakan pencatatan sederhana, yang mana catatan ini hanya di jurnal sekali saja yang berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya, penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar, yang mana hal tersebut merupakan catatan yang sederhana yang tentu mungkin dapat diterapkan dalam UKM tersebut. Laporan keuangan menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, berdasarkan PSAK 1 paragraf 10 tahun 2012, laporan keuangan adalah suatu penyajian secara terstruktur dari posisi keuangan, menyajikan informasi mengenai entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi, serta arus kas. Sedangkan tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa lalu. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen merupakan pertanggungjawaban. UKM SmartNet ini berada di sekitar lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya yaitu Pondok Pesantren Mahyajatul Qura, SMK Aswaja, Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, MTSN 1 Blitar, MAN 3 Blitar, SMK Al-Kamal, MIN Kunir, dan SMP Al-Kamal, yang mana hal tersebut tentu sangat mendukung keberadaannya. Jadi tidak heran jika UKM ini selalu ramai oleh pelanggan.